Haleluya, shalom, nama berita, halo, ni hao, 大家好. Amen, okay. And then we try in Bahasa Inggris, how are you? Jesus very good. Is there a hallelujah? Amen. Let's give a big clap for Jesus Christ, ya. Amen. Ya, kami orang menyembah Tuhan. Amin. Amen. Hallelujah. I stand here? Yeah. Oh, I stand here. Why I stand here? Nearer to camera. Nearer the camera. Okay, ada kamera. Smile. Hallelujah. Puji Tuhan. Let us smile at someone and Mari kita bless them. tersenyum dengan seorang sebelah kanan kiri kita. Okay. Amen. Take off your mask. Take off your mask and smile. Hallelujah. Puji Tuhan. Amen. Praise the Lord. How many are excited about Valentine's Day? Siapa yang bersuka cita dengan Valentine Day? Oh, Tanda angkat tangan. ada banyak bujang, bujang di sini. Banyak bujang. Hello, bujang here. Bujang senang. Amen. For the husband, wow, Valentine's have to buy flowers. Ingat, Alex. You want to buy flower that lasts forever? Kamu mau beli bunga yang akan berkekalan? Buy plastic flower. Beli bunga palsu. And then your wife will remember you also. Dan istri kamu akan selalu ingat dengan kamu. After that, it's not tanam bunga, but tanam kamu. Bukan tanam bunga, tapi tanam kamu. Amen. How many of us here love Jesus Christ? Berapa di antara kalian mengasihi Tuhan? How many of us here have kesaksian Berapa yang telah memiliki kesaksian about Jesus and what He has done in our life? Amen. tentang Yesus dan apa yang telah Dia lakukan di dalam kehidupan kita? You know, it's important for us to fall in love with Jesus over and over and over again. Itu sangat penting bagi kita untuk terus mengasihi dan jatuh cinta kepada Yesus kembali dan kembali. We used to sing a song, I love you Jesus, deep down. Why the heart is deep down, deep down in my heart. Kita selalu menyanyikan lagu tersebut. Hey, don't look at me. Let's do together. Mari kita lakukan bersama. Come on. Bangkit. Mari kita bangkit. Okay, are you ready? Cicik Mina will lead us to sing, right? Okay. Ini ada action. Cili padi dari Indonesia. Haleluya. Amen. Semua ikut Okay. 1, 2, 3. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Let's talk about deep down. Deep down in my heart, let's talk about deep down. Deep down in my heart. Okay, now you turn to someone, ask their name, name. Okay. Apa nama saudara, apa nama saudari? Dan kita akan nyanyikan untuk satu sama lain, okay? We're gonna sing to one another. You found your name? Someone? Okay, I have to sing to Cicik Mina. Okay? Alright, are you ready? Ready semua? Semua ready? Ready? 1, 2, 3. I love you, Pastor, deep down in my heart. I love you, Pastor, deep down in my heart. Let's talk about deep down. Deep down in my heart, let's talk about deep down. Deep down in my heart. Last time, let's sing to Jesus. Sekali lagi, I love you, Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Let's talk about deep down. Deep down in my heart. Let's talk about deep down. Deep down in my heart. Amen. Hallelujah.
Haleluya. Amen. Puji Tuhan. Amen. Haleluya. Let's pray. Okay, let's pray Mari kita together. berdoa. Lord Jesus, we love you Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau. because you first love us. Karena Engkau pertama kali mengasihi kami terlebih dahulu. When we were lost in the world, Pada saat kami kehilangan di dalam dunia ini. when we were lost without hope, Pada saat kami tidak memiliki harapan dalam when we dunia were ini. lost without love, Dan kami tidak memiliki kasih di dalam dunia ini. you reach out to us. Engkau menjamah kami. You love each one of us. Engkau mengasihi setiap kami. And you make yourself known to us. Dan Engkau membawa diri kamu sehingga kami mengenal Engkau, Tuhan. That you died on the cross for our sins. Di mana Engkau mati di kayu salib bagi That you dosa were kami. buried. Dan Engkau dikuburkan. And on the third day you rose again. Dan pada hari ketiga Engkau dibangkitkan kembali. And now you are seated at the right hand of the Father. Dan Engkau sekarang duduk di tahta Bapa di surga. And Jesus, our life is no longer our own. Dan Yesus, hidup kami bukan lagi milik kami. We have been set free from the devil. Kami tak dibebaskan daripada kuasa setan. We have been set free from fears. Kami tak dibebaskan dari ketakutan. We belong to you now. Karena kami adalah milikmu saat ini. We thank you, Jesus. Kami ucap syukur Tuhan. We love you, Jesus. Kami mengasihi Engkau Yesus. And we say happy Valentine's, Jesus. Dan kami mengatakan Happy Valentine kepada Yesus. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amen. Amen. Please have a seat. Silakan Hallelujah. duduk. You know, it's so important to fall in love with Jesus over and over again. Sangat penting bagi kita terus jatuh cinta kepada Yesus kembali. Because the world is trying to get us to love the things in the world. Karena dunia membawa kita dan mencoba menarik kita untuk mengasihi atau mencintai perkara-perkara dunia. The devil is very clever. Karena setan sangat pandai. Because he will make all kinds of things more interesting than Jesus. Karena dia akan membuat segala sesuatu nampaknya menarik lebih daripada Yesus. But Instagram cannot save us. Tetapi Instagram tidak dapat menyelamatkan kita. You may have iPhone 20, it cannot save you. Kamu mungkin ada iPhone 20, tak dapat menyelamatkan kamu. Nothing in this world can save us Karena tidak ada apapun dalam dunia ini dapat menyelamatkan kita from the fire of hell. daripada api neraka. But Jesus came to save us. Tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan kita. To give us a hope and a future. Untuk memberikan kita harapan dan juga masa depan. Because this life is not all there is. Karena hidup ini bukan hanya ini saja. We're going to live forever. Karena kita akan hidup berkekalan. This body cannot live forever. Karena tubuh ini adalah tubuh yang fana. But in our spirit, Tetapi dalam roh kita in our soul, dan jiwa kita we will live forever. akan hidup berkekalan. Either with Jesus in heaven Apakah bersama dengan Yesus di surga or be burning in hell forever. ataupun akan dibakar bersama dengan api neraka. It is a scary thought Karena itu adalah pemikiran yang sangat menakutkan to be in pain forever untuk merasa di dalam kesakitan yang berkekalan with no way out. tanpa ada jalan keluar. And you cannot die again. You're suffering forever. You cannot die. There's Kamu no tidak dapat end. mati lagi karena kamu akan dapat hidup kembali dan akan dibakar kembali dan seterusnya. So this is the gospel of Jesus Christ. Ini adalah Injil daripada Yesus Kristus He saved us. untuk menyelamatkan kita. Today I want to talk about recalibrating our values. Jadi hari ini saya mau membahas tentang penyelarasan daripada nilai kita. Because our love for Jesus can grow cold. Karena kasih kita kepada Yesus dapat menjadi dingin. I came to know Jesus when I was a university student. Saya mengenal Yesus pada saat saya masih berada sebagai pelajar universitas. And over the years, my love for Jesus sometimes is up, sometimes is down. Dan sepanjang tahun itu kehidupan Kristen saya naik turun. Sometimes I'm tempted by money. Kadang saya digoda oleh uang. I'm tempted by many things. Dan banyak lagi perkara lain. Sometimes I forget Jesus. Kadang saya lupa tentang Yesus. But when I fall down, Tetapi pada saat saya jatuh, like the prodigal son, seperti anak yang hilang. when I think about how good God is, Dan pada saat saya berpikir betapa baiknya Tuhan, I walk home to the saya Father's house. berjalan kembali ke rumah Bapa.
I know that all of us go through different things in life. Karena saya tahu bahwa setiap kita melalui kehidupan yang berbeza. But the most important that we need to realize is our value system. Tetapi yang paling penting adalah kita perlu mengetahui nilai hidup kita. You want to love Jesus and walk with Jesus through the rest of your life. Kamu mau berjalan bersama dengan Yesus di sepanjang hidup kamu. And I have discovered that when my love for Jesus grow cold, the things of God become zero priority for me. Jadi pada saat kasih saya kepada Tuhan menjadi dingin, prioritas dalam hidup saya pun menjadi berbeza. But when my heart is full of love for Jesus, Pada saat hati saya penuh dengan kasih untuk Yesus, when your heart is overflowing with thankfulness to Jesus, pada saat hati kamu dipenuhi dengan bersyukur kepada Yesus Kristus, the house of God becomes important. jadi rumah Tuhan menjadi penting. Worship becomes exciting. Penyembahan menjadi sesuatu yang sangat kita semangat untuk lakukan. Prayer meeting become powerful. Dan pesbah doa menjadi sesuatu yang berkuasa. Your life group become very uplifting. Dan juga life group kamu akan menjadi sangat seronok dan sangat meriah. So our values is very important. Karena itu nilai kita sangat penting. Today we're going to look at Matthew chapter 16. Hari ini kita akan melihat Matius 16 ayat 16 sampai 17. And so let's go on to the next slide. Mari kita lihat berikutnya. Okay, this one is okay. Oh. You know, remember Peter told in verse 17, verse 16, Jesus asked Simon Peter, "Who do you say that I am?" Di dalam Matius 16 ini Yesus bertanya kepada Petrus, Simon Petrus, siapakah saya menurut kamu? And Peter said, "You are the Christ, the Son of the living God." Dan Petrus mengatakan engkau adalah Yesus Kristus, yaitu anak Allah yang hidup. Today, who we see Jesus is will affect our values. Jadi hari ini bagaimana kita melihat siapa Yesus akan mempengaruhi nilai kita. And after Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." Jadi pada saat Petrus menjawab bahwa engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Jesus says, "And I tell you that you are Peter." Dan Yesus mengatakan pada Petrus, kamu adalah Petrus. And Peter actually means stone or rock. Petrus maksudnya adalah batu, And karang. then Jesus says, "And on this rock I will build my church." Dan Yesus mengatakan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Is that rock Peter or is that rock Jesus? Jadi batu karang ini yang dimaksudkan apakah itu Yesus atau Petrus? Because Jesus is saying, "And I tell you, you are a stone, you are a batu, and on this rock, on this batu, I will build my church." Jadi di mana Yesus katakan bahwa kamu adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku. How many of you want someone to call you, "Hey, batu"? Bapak di antara kamu yang mau dipanggil batu? Oi, batu. Oi, Batu batu. kawa. Batu kitang. Batu nia. Batu. Jesus called Peter batu. Jadi Yesus manggil Petrus batu. But Karang. if you look at the Bible, the Old Testament, Jadi jika kamu melihat kepada perjanjian lama, especially in the book of Psalms, terutama di dalam buku Mazmur, it always talk about God. God, you are my rock. di mana dikatakan Tuhan adalah batu karangku. God, you are the rock on which I stand. Di mana dikatakan di Mazmur bahwa engkau adalah batu karang di mana aku berdiri. In the Old Testament, batu always refer to God. It never refer to any man. Jadi di dalam perjanjian lama batu karang selalu menyatakan tentang Tuhan bukan manusia. And then in the New Testament, Dan di dalam perjanjian baru, Jesus is mentioned as the cornerstone. Yesus juga disebut sebagai batu penjuru. Jesus is the rock. Karena Yesus adalah batu. Jesus is the rock and he rolled my sin away. Di mana ada satu lagu yang mengatakan bahwa Yesus adalah batu karang dan dia membalingkan dosa-dosaku. You know, in the world, the music world, they have rock and roll. Rock and roll. Di dalam dunia musik ada rock and roll.
But actually the real rock is Jesus. Tetapi batu karang yang sebenarnya adalah Yesus. And Jesus rolled my sin away. Dan Yesus telah membalingkan dosa kita semua. Amen. How many of you will say, Jesus, you are my rock? Berapa di antara kamu mengatakan Yesus adalah batu karangku? He's a rock star. Dia adalah rockstar. Better than BTS. Lebih baik daripada BTS. Amen. You don't want BTS. Kita tidak mau BTS. Cheese, BTS. You don't want BTS. Kita tidak mau BTS. Because BTS in Thailand means Bangkok train station, transit station. Kalau di Bangkok itu maksudnya adalah tren ya, tempat stasiun kereta api. So BTS, Bangkok transit Station. transport system, BTS. Okay, Amen, Hallelujah. But Jesus is our rock, Tetapi Yesus adalah batu karang kita. and He rolled our sins away. Dan dia telah menggulingkan dosa-dosa kita. Can you look at someone and say, Jesus is my rock and He rolled my sin away? Katakan orang di sebelah kanan kiri kalian bahwa Tuhan Yesus adalah batu karang saya dan telah menggulingkan dosa-dosa saya. Amen. Amen. Oh, happy day, happy day. Amen. Because Jesus rolled my sin away. Karena Yesus telah menggulingkan dosa-dosa saya. Amen. Hallelujah. Amen. So Jesus is the chief cornerstone. Karena Yesus adalah batu penjuru. In anyone study architecture here? Berapa di antara kamu yang belajar arsitek? You want to build buildings. Ada yang mau membangun bangunan atau bercita-cita. Pelajar ada yang bercita-cita jadi arsitek. Okay, you have to build correctly. Kamu perlu membangun dengan benar. And the chief cornerstone is always in the corner of the building. Itu batu penjuru itu selalu berada di bagian corner, bagian penjuru. Sudut. It is the starting point for building the building. Karena itu adalah pemulaan daripada pembangunan. Jesus is her priority. Yesus adalah prioritas. So she loved Jesus. She said, you see, some people, when we love Jesus, I want to do something for Jesus. Jadi pada saat seseorang mengasihi atau memberi nilai yang tinggi kepada Yesus, dia akan mau melakukan sesuatu untuk Yesus. I want to feed Jesus the best. Saya mau memberikan yang terbaik dan memberi makan kepada Yesus. So she was busy in the kitchen. Jadi dia sangat sibuk di dapur. The kitchen very noisy. Jadi dapur sangat sangat cooking. ramai mulai ada suara. The api very strong. Dan juga api juga mulai kuat sangat. All the itik and the ayam. Dan mulai tangkap itik dan ayam untuk dimasak. Busy, very busy cooking. Yaitu sangat sibuk untuk memasak. Because you want to bless Jesus. Karena dia mau memberkati Yesus. She loved Jesus. Dia mengasihi Yesus. What about her sister? Apakah yang terjadi dengan Maria, Mary. adiknya? Maria. Maria. She saw Jesus. Jesus sit down. She quickly sit down. Dia melihat Yesus duduk dan dia pun mulai duduk sana. And look at Jesus. Dan melihat kepada Yesus. And listen to Jesus teaching. Dan mendengar teaching atau pengajaran daripada Yesus. Both sisters love Jesus. Kedua-dua saudari ini sangat mengasihi Yesus. Both of them put priority on Jesus. Kedua-dua mengutamakan Yesus. But for Martha, after a while, she was busy cooking. She get upset. Where's Mary? Tetapi pada saat Marta mulai sibuk memasak dan dia mulai merasa tidak senang karena Maria tidak membantu. Where is my assistant chef? Di mana asisten chef saya? Missing in action. Kita lihat, tidak hilang. So she came out of the kitchen and said, Lord Jesus, tell my sister to get in the kitchen. Dan dia katakan kepada Yesus, Yesus kamu boleh minta saudari saya, adik saya untuk pergi dapur untuk membantu saya. But Jesus said, Martha, Martha. Tapi Yesus katakan, Marta, Marta. You're worried about many things. Kamu khawatir tentang banyak perkara. But only one priority. Tapi hanya satu keutamaan. And Mary have chosen what is better. Dan Maria memilih apa yang benar. Does it mean that we should not serve Jesus? Apakah itu berarti kita tidak perlu melayani? No. Tidak. But it means we
we want to relate with Jesus first. Tetapi kita mau memiliki hubungan yang benar dengan Yesus terlebih dahulu. And then we serve Jesus. Dan kita dapat melayani Yesus juga. Martha served by cooking. Marta melayani dengan memasak. She served by opening her house. Dia melayani dengan membuka rumahnya. Mary started by opening her heart. Dan Maria memulai dan membuka hatinya dulu. You can open your house or life group. Kamu boleh membuka rumah kamu untuk life group. But more importantly, open your heart to Jesus. Dan lebih daripada itu, bukalah hati kamu untuk Yesus. And later on, Mary opened her bank account. Dan kemudian Maria membuka bank akunnya. She took out 1 year's salary. Dia mengambil satu bulan satu Satu tahun tahun. gaji. Gaji 1 tahun. So, and then she went to, I don't know what perfume, Gucci, Dia pergi ke Gucci. and pay thousands of ringgit for a small bottle of perfume. Dan dia beli satu parfum daripada uang gaji 1 tahun dia. And then she went to Jesus. Dan dia pergi kepada Yesus. She opened that bottle. Dan dia buka botol The minyak whole wangi room tersebut. smells so nice. Seluruh ruangan penuh dengan wangian. The atmosphere in the house changed. Dan atmosfer rumah berubah. Just like Ariel brought fragrance to the police station. Sama seperti Ariel membawa aroma di police station. Mary poured the perfume on Jesus and tum, 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 tum. Dan Maria menumpahkan Jesus minyak wangi was covered with perfume. kepada Yesus. And that's her love for Jesus. Jadi itulah kasih dia kepada Yesus. So Mary and Martha love Jesus. Jadi kedua-dua mereka mengasihi Yesus. When we prioritize Jesus, it means we love Him. Jadi pada saat kita memprioritaskan Yesus, itu berarti kita mengasihi Yesus. When you make time for Jesus, the third thing happens. Dan jika kita memberikan masa kepada Yesus, perkara ketiga akan terjadi. And that is you receive fresh revelation of Jesus. Dan kamu akan menerima wahyu yang baru You tentang begin, Yesus. you begin to have fresh revelation of Jesus. Kamu mulai memiliki wahyu baru That's what Peter. dalam tentang Yesus. That's what Peter experienced after following Jesus for 3.5 years. Jadi itu yang terjadi kepada Yesus selama dia mengikuti Yesus 3,5 tahun. It was a revelation from the Father in heaven. Karena itu adalah wahyu baru yang diberikan daripada Bapa di surga kepada Petrus. Recently, I really slowed down in my Bible reading. Baru-baru ini saya mulai membaca firman Tuhan dengan lambat. I read and then I read the same passage again over and over slowly and start to think and pray. Saya mulai baca firman Tuhan dengan lambat dan mulai berpikir setiap ayat yang ada. And there are times when my eyes start to become blur. Dan saat ada di mana mata saya mulai berair. Because the words did not just touch my head. Karena masa itu firman Tuhan bukan hanya menjamah ataupun sampai kepada pikiran saya saja. The word of God did not just touch my brain. Tidak hanya menjamah otak saya saja. The words become like rain. Tetapi firman Tuhan seperti hujan It touched my heart. yang menjamah hati saya. My heart that has been like hard ground. Mungkin saat di mana hati saya mulai menjadi keras The water start to get in. dan air mulai turun My heart becomes soft again. dan hati saya mulai menjadi lembut. I come to a place where I'm not just reading the Bible, but I know Jesus is talking to me. Jadi saya bukan hanya membaca firman Tuhan sebagai pengetahuan, tapi firman Tuhan menjadi hidup di dalam hati saya. And many times oh Jesus, I love you. Dan saya katakan, Yesus, saya mengasihi kamu. Yesterday I read Psalm 51. Dan baru semalam saya membaca Mazmur 91. As I read through, it's like Jesus is talking to me. Dan pada saat saya membaca, itu seperti Yesus bercakap dengan saya. And I cry. Dan saya mulai menangis. Brothers, sisters, Saudara-saudari, when you make time for Jesus like that, pada saat kamu meluangkan masa seperti itu bersama dengan Yesus, you will value Jesus more and more. kamu akan memberikan nilai yang lebih tinggi lagi kepada Yesus. So last night, because I cannot sleep, I get up and read the Bible. Jadi semalam saya tidak dapat tidur, jadi saya bangun dan membaca Alkitab. I have a choice. I can still lie on the bed and turn around and nothing will happen. Mungkin saya dapat memilih untuk tidur saja dan baling-baling, tapi tak ada apa yang terjadi. So I said, Jesus, I want to read and talk to you.
Tapi saya katakan, Yesus, saya mau membaca firman Tuhan dan bercakap dengan Engkau. It's okay if I don't have enough sleep for Sunday morning. Tidak apa kalau saya tidak cukup tidur untuk minggu Ahad pagi. Anyway, I cannot sleep. Karena saya juga tak dapat tidur. So it's good to talk with you, Jesus. Jadi baik bagi saya untuk bercakap dengan Engkau. When we value Jesus, Pada saat kita memberi nilai yang tinggi kepada Yesus, everything changes. semua berubah. Let this year be a year where we grow to value Jesus more and more. Mari kita biarkan masa ini adalah tahun ini kita mau memberikan nilai kepada Yesus lebih dan lebih lagi. When you value Jesus more, you will love your husband and wife more. Jika kamu memberikan nilai yang tinggi kepada Yesus, kamu akan mengasihi istri atau suami kamu lebih lagi. When you value Jesus more, you will do your best in your work. Dan pada saat kamu memiliki nilai yang Excellent. tinggi tentang Yesus, kamu akan melakukan yang terbaik di dalam pekerjaan kamu. When we love Jesus more, we will do our very best in our studies. Dan kita juga akan melakukan yang terbaik di dalam pelajaran kita pada saat kita memberi nilai yang tinggi kepada When we Yesus. value Jesus more, Pada saat kita menghargai Yesus lebih lagi, we are eager to come and pray together. kita akan sangat rindu untuk datang berdoa bersama-sama. Eager to worship God. Dan juga rindu untuk menyembah Tuhan. Let's come to a time of response. Mari kita mau datang kepada Tuhan untuk respon Can I saat ini. invite the worship team? You can lead us in a song. Mari kita menyanyikan lagu. Hallelujah. How many of us want to respond to Jesus today? Berapa di antara kita mau respon kepada Tuhan hari